إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Katakanlah hai Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan dimanapun saja dengan cara yang benar, keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Alhamdulillah, nikmat Allah mana yang kita dustakan. Sungguh luar biasa banyaknya karunia Allah dan nikmat Allah kepada kita kaum muslim, terutama nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa tuntunan bagi kita untuk kita jalankan di segala aspek kehidupan kita. Saudaraku, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ingatlah semua amal kita akan dicatat oleh malaikat yang ada di kiri dan di kanan kita hingga akhir nanti kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita menyaksikan para calon presiden berlomba tebar pesona untuk memikat hati rakyat. Semua ingin menang dan berambisi menjadi penguasa. Kadang-kadang kita menyaksikan cara yang tidak terpuji alias tercela. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan mengingatkan kita kaum muslimin agar berhati-hati terhadap ambisi kekuasaan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satahsiruna 'alal imarah wa satashiruna nadamah wasratan yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadikan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin akan bahaya hubbur riasah, cinta kekuasaan, apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan jalan yang tidak terpuji ataupun manipulasi dan juga rekayasa. Di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama dan para pelakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidini." Dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamaan seorang yang memiliki harta dan kedudukan dalam merusak agamanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita saksikan berulang setiap pemilu demi jabatan dan kekuasaan. Tak sedikit orang menghalalkan segala cara, aturan direkayasa, politik uang, money politik, menipu rakyat dengan pencitraan dan sebagainya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia, sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalul imarah malamah, wa thaniyaha nadamah, wa thalithuha adzabun minallahi yaumal qiyamah illa marrahima wa adal." Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali yang memimpin dengan kasih sayang dan bersikap adil. Hadis riwayat Imam At-Tabari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis tersebut bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah di akhirat kelak. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam, sebab tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan Islam, tanpa penerapan dan penegakan syariah Islam. Karena itulah siapapun yang bakal menjadi penguasa, lalu saat berkuasa tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariat Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Siapa saja, kata Allah, yang tidak memerintah dengan apa saja yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah penguasa atau kaum yang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetap sama dalam surah yang sama, ayat 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa saja yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, maka mereka itulah kaum yang fasik. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47. Karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan, kepada orang yang benar-benar layak. Tentu layak berdasarkan kategori-kategori syariah. Di antaranya bukti kelayakannya adalah memiliki sifat adil, yakni mau menegakkan syariat Islam atas dirinya dan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara kalian agar kalian berlaku adil. Surah An-Nisa ayat 58. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, kewajiban pemimpin atau penguasa adalah berhukum dengan yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan menaati dia, juga memenuhi semua seruan-seruannya jika mereka diseru. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, kekuasaan itu tidaklah haram. Bahkan dalam Islam, kekuasaan amatlah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berharap dapat meraih kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'al li min ladunka sultanan nasyira." Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong.
Quran Surah Al-Isra ayat 80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah mengatakan, Nabi SAW amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau meminta kekuasaan agar bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, menjalankan berbagai kefarduannya dan menegakkan agamanya. Terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim halaman 1134. Kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariahnya serta memelihara umat Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan, agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang atau lenyap. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 199. Imam Al-Mawardi juga mengatakan, berdasarkan dua hal di atas, menjaga urusan dunia dan urusan agama, wajib mengangkat imam atau khalifah agar menjadi penguasa saat ini. Pemimpin umat bertujuan agar agama terpelihara dari kekuasaannya dan kekuasaannya berjalan di atas ajaran-ajaran agama dan hukum-hukumnya. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din halaman 220. Dengan demikian, kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum muslim, bukan yang lain. Pemimpin seperti inilah yang layak dipilih oleh umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه والثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا